Kewarganegaraan Indonesia bukan sekedar status hukum, tapi juga identitas dan tanggung jawab. Video kali ini akan membahas mengenai kewarganegaraan. Berikut anggota kelompok serta dosen pengampu kami. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah hubungan hukum antara individu dengan negara, menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Warga negara adalah orang yang diakui secara resmi oleh negara. Status ini dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kemudian kita masuk ke dalam materi makna dan jenis kewarganegaraan. Untuk makna kewarganegaraan sendiri yaitu untuk menentukan status hukum seseorang, dasar untuk memperoleh hak seperti pendidikan dan perlindungan. Kemudian dasar menjalankan kewajiban, taat hukum dan bela negara. Untuk kemudian jenis kewarganegaraan. Yang pertama ada yuridis. Yuridis berdasarkan hukum seperti KTP, KK, dan akta. Kemudian ada sosiologis berdasarkan ikatan batin, budaya dan rasa kebangsaan. Selanjutnya adalah hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, kewajiban negara. Negara berkewajiban untuk melindungi warga negara, menjamin hak seperti hak pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Kemudian, memberikan pelayanan publik. Dan yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara seperti mematuhi hukum dan peraturan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, menjaga persatuan dan membela negara. Kemudian kita masuk ke dalam asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ius soli, yaitu berdasarkan tempat lahir. Artinya, kewarganegaraan seseorang ditentukan dari negara tempat ia dilahirkan. Contohnya, jika dia lahir di negara tertentu, bisa otomatis menjadi warga negara tersebut. Dan yang kedua ada ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Artinya, kewarganegaraan ditentukan dari orang tua, darah atau keturunan. Contoh, anak dari warga negara Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun lahir di luar negeri. Siapakah warga negara Indonesia? Warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara Indonesia terdiri dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan melalui undang-undang. Orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Naturalisasi adalah proses memperoleh kewarganegaraan sesuai aturan hukum. Selanjutnya, penduduk Indonesia. Apa sih bedanya? Penduduk Indonesia dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Tempat tinggal menjadi syarat utama untuk disebut sebagai penduduk. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak termasuk penduduk Indonesia. Berikut data jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 tahun 2022 terdapat 275.361.267 jiwa. Untuk laki-laki ada 138.999.996 jiwa. Dan perempuannya 136.361.271 jiwa. Jadi untuk laki-laki sekitar 54,5% dan perempuan 45,5%. Provinsi dengan penduduk terbanyak yaitu Jawa Barat, provinsi dengan penduduk paling sedikit yaitu Kalimantan Utara. Pentingnya menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, the enjoyment of certain rights, yaitu pemilikan hak-hak tertentu. Yang kedua, sense of identity, yaitu perasaan akan identitas. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation, yaitu pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, ada a degree of interest and involvement in public affairs, yaitu tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Dan yang terakhir, yaitu an acceptance of basic social values, yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Berikut adalah rangkuman dari bab 6. Yang pertama yaitu makna menjadi warga negara. Menjadi warga negara berarti memiliki dan juga menjalankan
identitas, hak, kewajiban, partisipasi, serta penerimaan nilai bersama yang tidak hanya ikatan hukum atau dokumen, tetapi juga ikatan sosial dan rasa memiliki terhadap negara. Selanjutnya yaitu pentingnya data kependudukan. Apa saja pentingnya data kependudukan? Jadi, dokumen kependudukan berfungsi untuk yang pertama yaitu mengakses layanan publik, yang kedua yaitu sebagai dasar kebijakan dan pembangunan, yang ketiga yaitu penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan juga di daerah 5T. Data ini dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa penting seperti lahir, nikah, cerai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penduduk dan dokumen kependudukan. Penduduk yaitu orang yang tinggal di Indonesia lebih dari atau sama dengan 1 tahun atau berniat menetap, dan juga tidak semua WNI adalah penduduk dan tidak semua penduduk adalah WNI. Dokumen kependudukan meliputi kartu keluarga atau KK, KTP elektronik, akta pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan. Yang terakhir yaitu peran warga negara Indonesia sebagai WNI. Yang pertama yaitu memiliki identitas resmi, contohnya akta kelahiran. Selanjutnya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai hukum dan juga Undang-Undang 1945, berpartisipasi dalam kehidupan publik, menerima nilai bersama yaitu Pancasila, dan semua ini penting untuk menjaga keteraturan dan persatuan negara. Viral, kasus penerima LPDP Dwi Sasetianing Tias yang menyebut anaknya sebagai warga negara asing. Dr. Widodo SHMH selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum menanggapi kasus tersebut. Kalau tidak menganut tempat kelahiran dan juga tidak ada garis keturunan, tentu garis keturunan anak tersebut yaitu warga negara Indonesia. Tempat itu yang mana Inggris dia tidak diakui. Berarti anak itu statusnya adalah warga negara Indonesia. Ini tentu menjadi pembelajaran, apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada anak atas haknya. Berarti orang tua terlalu mengintervensi pada anaknya. Beberapa poin dari kasus ini yang dapat diambil yakni yang pertama yaitu Inggris menerapkan ius soli, yang mana siapapun yang lahir di sana otomatis akan menjadi warga negara Inggris. Selanjutnya, sementara itu Indonesia menganut campuran namun cenderung kepada ius sanguinis. Akibatnya, anak Dwi berpotensi mempunyai dua kewarganegaraan atau dual citizenship. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Punya paspor luar negeri itu hak, tapi pamer pakai narasi cukup saya WNI dan anak jangan, itu sih blunder. Berawal dari konten unboxing paspor Inggris anaknya, Tias dituding nggak nasionalis oleh netizen yang geram. Di sisi lain, suaminya juga masih dalam masa studi S3 yang dibiayai oleh negara. Tias pun minta maaf dan menghapus kontennya setelah dihujat habis-habisan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan kita tentang pentingnya kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.